Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li aulin sa'ati wa li sawa ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa usul ila ruhi musannif muallif kitab Lughatul Hadis al-Imam As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Keterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل القبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله ورحمة الله عليهم وبرحمة الله وبشفاعة رسول الله وببركة الأولياء الله وبركة المجلس ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedaya jamaah rutin pengajian kitab Lughatul Hadis. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniyati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin kang minulya, melanjutkan Kamis yang minggu lalu masih bab 14. Babu al-babu rabi'a asyara fi fadilatil faridah. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawsata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu utawi salat iku imaduddin cagake agama.
Faman mongko utawi sabane wong iku aqamaha jumenengaken ngedekaken salat faqad mongko teman-teman aqamaddin aqamah ngedekno ad-dina ing agama. Waman lan sabana utawi sabane wong iku tarokaha ninggalno salat faqad mongko teman-teman hadama ngrubuhno ad-dina ing agama. Para hadirin rahimakumullah, satis mawon niki duwa mangke jelasane. Soale hadis niki oleh kelompok sebelah niku didhaifkan ya. Kita jelaskan bahwa hadis ini bukan dhaif. Nanti ada banyak syawahid di dalam riwayat-riwayat dari para ulama hadis. Hadis niki hadis yang masyhur. Para ulama niku ikhtilaf ya. Jadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini hadis yang ghairu ma'ruf, ada yang mengatakan hadis mursal, ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis mungkar, ada yang mengatakan bukan hadis dan sebagainya. Memang dalam kitab ini tidak ada riwayat dan tidak ada sanad perawi hadisnya. Tetapi kita coba menguncai biar kita tidak salah faham untuk bisa memahami suatu hadis. Hadis niki terus guru-guru kita dan juga ulama hadis yang lain itu ada 3 riwayat dari sahabat Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah dari jalur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang wafat tahun 644 Masehi di Baqi Madinah. Wonten jalur riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang wafat tahun 639 Masehi di Yordan, juga wonten jalur riwayat Ikrimah dan sebagainya. Nah, dari jalur Umar bin Khattab dan juga jalur Ikrimah ya, sing wafat tahun 723 Masehi di Baqi niku ada dalam kitab Syu'abul Iman karangannya Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Juga ada dalam kitab Imam Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, juga wonten dalam kitab-kitab yang lain. Salah satunya itu juga jalur riwayat dari Imam Abu Nuaim Al-Fadl bin Daqin yang wafat tahun 870 Masehi dalam usia 102 tahun. Beliau wafat di Baghdad. Sinten sahabat Imam Abu Nuaim Al-Fadl bin Daqin atau masyhur dengan sebutan Imam Abu Nuaim. Beliau adalah salah satu guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis niki bersumber juga dari jalur gurunya Imam Bukhari, juga merupakan gurunya Imam Muslim dan banyak imam-imam yang lain murid beliau. Dan dalam kitab beliau, kitab As-Shalah, itu wonten tercantum hadis niki dari jalur Imam Habib bin Salim ya, yang wafat tahun 739 Masehi di Baghdad. Dan beliau jelas dalam kitab itu terangkan hadis ini adalah hadis mursal, hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat Kanjeng Nabi. Bahkan beliau berani mengatakan bahwa para perawi hadis niki adalah as-siqah, dipercaya semua. Nah, karena beliau adalah ulama salaf ya di Baghdad, kita nggak perlu dan tidak ada adab andai kata kita mengatakan bahwa hadis ini tidak dikenal di dalam dunia periwayatan. Para hadirin rahimakumullah. Karena waktu itu simpang siur ya. Hadis niki simpang siur, Pak. Apakah statusnya dhaif ataukah hasan ataukah sahih ya. Ini simpang siur. Lah kemudian ada keterangan jelas dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1939 Masehi dalam kitab At-Talkhisul Habir. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dapat dipercaya para perawinya dan juga merupakan hadis mursal.
bukan hadis marfu. Kalau marfu itu Pak, sandarannya sampai Kanjeng Nabi. Tapi kalau mursal itu sandarannya sampai sahabat Kanjeng Nabi. Ya, jadi mursal itu juga hadis. Juga dianggap sebagai hadis. Dan juga wonten jalur riwayat saking sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an sing wafat tahun 639 Masehi di Yordania. Itu riwayat dari Imam Al-Hakim rahimahullah dan juga riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 87 Masehi di Qazwin Iran. Itu kuatah yang meriwayatkan. Bahkan Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan berani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi kalau sampai mendengar orang-orang di sana yang mengatakan hadis ini dhaif, maka kita pertanyakan, ya, mereka mengatakan dhaif kok berani? Silakan mendhaifkan hadis, tetapi jangan mendhaifkan ulamanya. Ya, gaya-gayaan dewi ini. Kalau bagi kami kalangan santri tetap hadis ini adalah hadis yang ikhtilaf, hadis yang bisa diterima oleh kalangan para ulama. Ya. Bahkan ada juga riwayat dari Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah sing wafat tahun 46 Masehi di Baghdad. Itu juga salah satu guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Jadi di sini kalau kita pelajari Pak hadis niki itu riwayat Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari tidak ada dalam kitab Sahih, tetapi hadis niki itu ada dalam kitab yang lain dari Imam Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Jadi ini adalah hadis yang pernah sampaikan Imam Bukhari dalam kitab yang lain, kitab Al-Adabul Mufrad. Jalur beliau itu dari jalur dua gurunya. Saya ulangi, dua guru beliau meriwayatkan, yaitu tadi ya dari siapa? Imam Abu Nuaim Al-Fadl dan juga Imam Ibnu Abid Dunya. Ini dua guru dari Imam Bukhari. Ya. Kemudian kalau ini memang dikatakan dhaif, ya dikatakan dhaif, oke lah silakan, itu hak Anda untuk menilai hadis. Tetapi hadis yang dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi itu karena sebab ada syawahid, ada penguat dari jalur hadis yang lain. Apa hadis yang lebih hasan dari hadis ini adalah hadis riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ini hadis riwayat dari Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Rasul amril Islam wa amuduhu shalah. Ini hadis Pak. Jadi pokok perkara semua itu adalah Islam. Pokok perkara adalah Islam. Kemudian cagaknya Islam adalah sholat. Saya tanya sampean, matanya isi hadis berbeda, tapi kandung maknanya sama, gitu kan? Kalau yang hadis ini as-sholatu imaduddin, kalau yang ini wa amuduhu shalah. Jadi cagaknya Islam adalah sholat. Sama dengan hadis nomor 3 ini kandungannya. Kalau ada kandungan makna dan matanya hampir sama, tapi tidak merubah dari makna hadis, maka itu bisa makbul, Pak, diterima. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis ini yang dikatakan dhaif oleh mereka itu bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Ya. Dan hadis Rasul amril Islam wa amuduhu shalah itu banyak riwayat ulamanya. Banyak sekali, Pak, termasuk Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Imam An-Nasai dalam kitab Sunanul Kubra, Imam Al-Qudai ya yang wafat tahun 1062 Masehi di Afrika Utara dalam kitab Musnad Syihab, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Bazzar dalam kitab Kasful Astar,
Abdul Qasim Al-Baghdadi dalam kitab Al-Ju'adiyat, Imam Ibnu Hibban kitab sahihnya, ya, Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dan lain sebagainya. Jadi hadis ini saya simpulkan, ini hadis yang bisa menjadi hasan li ghairihi sebab ada banyak dukungan dari perawi hadis. Ya, itu. Jadi saya katakan tidak dhaif hadis ini. Itu maknanya, ya, tidak melanggar dari hadis yang lain. Para hadirin rahimakumullah. Hadis dhaif itu, ya, orang-orang yang tidak mau memakai hadis dhaif itu harus dipertanyakan keilmuannya. Ya, sebab hadis dhaif ini menurut ijma ulama hadis, ijma ulama fiqih, itu bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Tidak bisa dipakai untuk dalil hukum akidah halal dan haram. Ini sudah kesepakatan para ulama. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa menjadi sumber dalil hukum. Semua sepakat. Tetapi hadis dhaif itu, ya, berubah menjadi hadis hasan li ghairihi, itu harus ada proses yang namanya i'tibar. Jadi kalau mereka mengatakan hadis ini dhaif, maka harusnya menjelaskan i'tibar hadisnya. Jadi harus jujur, Pak, kalau seorang ulama itu. Jadi dikatakan ini hadis dhaif, tidak bisa dipakai untuk hukum, itu bid'ah misalnya. Berarti kita pertanyakan kualitas keilmuannya. Enggak jujur, Pak, mereka mengatakan. Padahal ulama kita, ya, ulama hadis yang berhaluan aswaja, itu rata-rata mengatakan tidak dhaif. Ya. Kalau ada kelompok atau orang yang mengatakan dhaif dari suatu hadis, sedang jumhur ulama mengatakan hasan bukan dhaif, maka mereka kelompok minoritas, seolah-olah merasa paling benar. Harus ada proses namanya iktibar. Nah, proses ini, iktibar ini diusulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kenapa perlu iktibar sebuah hadis? Mencari, ya, kalau misalnya ini hadis dhaif, dicari, ya, cantolannya hadis yang lain, dicari penguat-penguat hadis yang lain, ya, dicari, dipelajari tentang perawi-perawi hadisnya, semua diteliti, dipelajari, diperiksa apakah benar hadis ini dikatakan dhaif, tidak terkait dengan hadis yang lain. Ini namanya proses iktibar. Kalau ada hadis yang lain, walaupun redaksinya enggak sama, tapi makna kandungannya itu sama, maka itu bisa dikatakan syawahid, penguat bagi hadis yang dhaif tadi. Ya. Ini kata beliau adalah ijma ulama. Hadis dhaif ada syawahid, ada penguat jalur lain, perawi lain, maka bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, proses hadis dhaif itu bisa menjadi fadhailul amal. Kalau orang salafi wahabi enggak mau hadis dhaif, enggak mau. Mereka anti hadis dhaif. Bahkan mereka mengatakan Imam Bukhari anti hadis dhaif, Imam Muslim anti dhaif. Kurang mojo mereka. Ini saya jelaskan, ya. Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Yang diseleksi proses itibarul hadis itu masuk hanya sekitar 7.000-an hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Pertanyaannya, 600.000 yang dihafalkan dengan sanad-sanadnya, ya, diseleksi mek 7.000, itu bisa biro, Pak? Bisa biro? 600.000 dikurangi 7.000. Bisa biro? Lah kok akeh hisae?
Itu tekan di sisai ayo. Tekan di sisai. Ternyata Imam Bukhari itu menyusun mengarang kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi sisa penseleksian dari kitab sahihnya itu ditulis dalam kitab-kitab yang lain. Sedangkan ulama hadis itu memeriksa isi kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, status hadis dalamnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah ini berarti Imam Bukhari tidak alergi dan tidak anti hadis dhaif. Jika salah paham saya. Imam Muslim kata siapa enggak mau hadis dhaif? Ya. Imam Nawawi mengatakan Imam Muslim tidak anti hadis dhaif. Ya. Anti hadis dhaif Imam Muslim itu diarahkan hadis dhaif tidak bisa jadikan dalil hukum terkait dengan halal haram, terkait akidah dan sebagainya. Tetapi untuk keutamaan amal dari hadis dhaif itu diperbolehkan oleh Imam Muslim. Itu gak salah paham sampai. Nah ini kemudian Pak, hadis dhaif itu diperjelas oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 2004 Masehi di Rosefah. Saya waktu itu haji kurang lebih tahun 95 dulu, seumur 21 tahun haji itu setiap habis asar sampai selesai itu kita ngaji di Sayyid Muhammad Al-Maliki di Pondok Rosefah Mekah sana sekitar 10 harian. Ya, ketepatan waktu itu kita ngaji, beliau ngaji kitab Hayatus Sahabah. Jadi mulai mari maghrib, terus manakiban, budahan, semua coba. Yasinan, tahlilan, tutup maca kitab, tutup salat isya berjamaah, kemudian makan lengseran bersama. Waktu itu alhamdulillah aku seenom itu sak lengser ambek Gus Ali Masyhuri. Ya, di sebelah sana Yai Maimun Zubair. Sebelah sana anak Kiai Wawaid Asam Bagus, ya, itu kelihatan semua. Kiai kumpul semua. Nah, alhamdulillah setelah penutupan itu kita mau haji. Saya dan adik saya diberi hadiah oleh Pondok Rosefah Sayyid Maliki satu dus kitab karangan Sayyid Maliki. Sak dusan, Pak. Jadi adikku sak dus, saya sak dus. Ono kita tak simpen, Pak. Kitab karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki langsung. Dan disitulah saya mendengar sendiri Sayyid Maliki dawuh, siapa yang pegang kitabku maka itu ijazahku. Jadi saya punya kitab hadis ya. Itu isinya mungkin berapa ratus sholawat itu ada semua. Jadi, alhamdulillah. Untuk kenang-kenangan pun balik. Jadi beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail mengatakan bahwa ya, jumhur ulama itu mengatakan bahwa hadis dhaif itu masih hadis. Tetapi hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu. Sedangkan kelompok sebelah itu menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Dari sini pun sudah logika keilmuannya sudah gak beraturan, Pak. Nah, kenapa hadis dhaif itu tetap hadis dan bukan hadis palsu? Karena sejak zaman ulama salaf sendiri itu mengakui hadis dhaif itu bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Salah satunya adalah oleh Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Jadi kalau ada kelompok yang mengaku pengikut mazhab Hambali, kemudian dia anti hadis dhaif, maka dipertanyakan itu keilmuannya. Sebab Imam Hambali sendiri tidak anti hadis dhaif. Ya. Ada juga imam yang lain, Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, sing wafat tahun 797 Masehi di Irak. Imam Al-Laqnawi, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya itu tidak anti hadis dhaif. Ya. Ini dalam kitab beliau, kitab Fatawa wa Rasail.
Para hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau misalnya ya ada orang yang mengaku pengikut mazhab Hambali yang kemudian dia anti hadis dhaif atau tidak mau hadis dhaif, maka harus belajar lagi bagaimana Imam Hambali menjelaskan tentang hadis dhaif. Dan ini ada keterangan langsung dari Imam Hambali rahimahullah ya, yang direkam oleh ahli hadis India. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah sing wafat tahun 1914 Masehi dalam kitab beliau Qawaidut Tahdits. Jadi ada pernyataan Imam Hambali begini, Ad-Duwa kita ringkas. Imam Hambali mengatakan ketika ditanya tentang hadis dhaif, beliau mengatakan hadis itu selama tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah. Yang kedua, meskipun tidak diperkuat oleh Al-Quran dan hadis lainnya. Yang ketiga, jika penafsirannya tidak keluar dari ijma' ulama, maka layak bisa diterima dan diamalkan meskipun hadis dhaif. Dan beliau mengatakan bagaimana mungkin ya hadis dhaif dianggap lebih rendah dari qiyas. Nah, ini pernyataan Imam Hambali. Berarti dari sini jelas dikatakan bahwa Imam Hambali tidak anti hadis dhaif. Ya. Paham betul begitu? Harus sejarah ya Pak. Ya. Kemudian salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Waqi' ya, Imam Waqi' bin Jarrah dalam kitab beliau saya lupa, beliau wafat tahun 812 Masehi di Kufah, Irak. Beliau mengatakan ya tentang hadis dhaif, ya, tidak pantas seseorang buru-buru mengatakan itu hadis dhaif. Loh, begitu Pak. Guru besarnya Imam Syafi'i. Tidak pantas seorang ulama buru-buru memberikan status hadis dhaif. Jangan buru-buru kata beliau. Sebab apa? Ya, sebab apa? Hadis yang ia dengar, ia dapati, ia temukan, ya, misalnya ya, itu atau hadis yang belum didengar, barangkali itu hadis yang belum didengar oleh orang itu, dan beliau mengatakan bahwa hadis Nabi itu lebih banyak yang dia tidak ketahui. Karena kalau ada hadis yang misalnya orang nggak mau iktibar, nggak mau memeriksa hadis, nggak mau meneliti hadis, pokoknya buka Syekh Albani dhaif. Ono hadis ini nggak mau diperiksa takhrij hadisnya, nggak mau diperiksa sanad rawinya, takdil hadisnya, ngomong cituk hadis dhaif. Nah, ribuan ulama hadis yang kemudian dijustifikasi satu ulama sama medinti. Ulama ribuan, ya hati-hati tentang hadis dhaif, hati-hati mereka. Ada satu ulama yang gampang mendhaifkan hadis, sampai mau saya bundi. Saya ki enak Pak, buka Google, ya. Ono pesawat, ciduk, mbiyen hadis iku lak melaku antar negara. Ibnu Hibban rahimahullah dari Afghanistan mengumpulkan ribuan hadis itu melewati 12 negara. Melaku Pak. Nyolek ono nang Jawa ke witan, nah kono kok witan. Numpak unta. Saiki sekarang juga tek uang yang ngakoni. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Wonten malih ulama salaf nih. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah sing wafat tahun 740 Masehi di Aleppo Suriah. Ya. Beliau salah satu guru dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sing wafat tahun 720 Masehi di Suriah. Lho kok noman matine muridé, memang beliau jadi khalifah mek 2 tahun terus mati.
Kayak Gus Dur, Pak, yang jabat sebentar. Beliau khalifah cicit dari Umar bin Khattab beliau. Imam Syekh Az-Zuhri ini dipanggil sebagai penasihat kerajaan, kemudian dikasih proyek. Proyek apa? Proyek kodifikasi hadis. Jadi dikasih proyek sampai kumpulno hadis-hadis di tanah Arab. Mulai Irak, Iran, Damaskus, ya, kemudian Yaman, Mekah, Madinah dikumpulno, dikodifikasi menjadi sebuah buku hadis, Pak. Pertama kali itu. Ya. Misalnya nggak ada gerakan proyek seperti itu, mungkin masih berjajaran ada di situ. Ini Indonesia. Nah, beliau itu mengatakan begini. Ya. Nah, siapa Indonesia itu? Imam Indonesia Az-Zuhri, ya, itu guru dari Imam Maliki. Beliau guru dari Imam Sofyan bin Uyainah. Ya. Beliau guru dari Imam Al-Laisi bin Sa'ad. Sinten Imam Sofyan bin Uyainah adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i. Lo nyambung kabeh, Pak. Guru murid ya, nyambung kabeh. Nah, beliau mengatakan ya, bahwa seseorang itu ketika bertanya kepada Imam Syihab Az-Zuhri takon, wahai Imam, ono hadis ngeten. Dijelaskan apa ini hadis? Kemudian Imam Az-Zuhri bertanya balik, apa kamu pernah mendengar semua hadis Kanjeng Nabi? Tidak. Apakah kamu pernah mendengar 2/3 hadis Nabi? Tidak. Apa kamu mendengar setengah jumlah hadis Nabi? Tidak. Nah, kemudian beliau mengatakan, kalau sampai hanya tahu satu hadis, tetapi tidak pernah menyelami ribuan hadis, maka anggap saja hadis yang sampai dengar ini adalah hadis sampai sampaikan ini adalah hadis yang belum sampai dengar. Jadi dia nggak mau dikatakan palsu, sebab hadis itu harus dihormati walaupun ya, itu Imam Ibnu Syihab yang luar biasa, gurunya Imam Malik. Imam Malik pun membuat kita Al-Muwatta itu atas izin dari beliau. Lah kok dikatakan oleh kelompok sebelah sebagai ulama yang bodoh, gak luar gak. Berketen namanya. Ini hati-hati, Pak. Maka sekarang ini kita krisis kalangan ulama yang ahli hadis. Krisis sekali. Ya. Dulu kita punya namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob MA rahimahullah sing wafat tahun 2016 ya, masih di Tangerang Selatan. Niku termasuk guru dari Buya Ar-Raji Hasyim. Kata namanya. Jadi beliau guru dari Buya Ar-Raji Hasyim ahli tasawuf itu. Itu guru. Imam Ali Mustafa Yaakob sinten niku murid dari ya napa to nika. Idris Kamali. Nah, iku lho ndukure Ismul Adzam niku punter niku Idris Kamali. Idris Kamali itu ya pamannya Kiai Said Akil Siraj dan beliau menantu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Duwe murid Ali Mustafa Yaakob, duwe murid Ma'ruf Amin, duwe murid Hasan menteri itu, duwe murid apa ahli tasawuf itu Aksom, saya lupa itu. Duwe murid banyak muridnya, Pak. Besar semua murid-muridnya beliau. Ya itu kan. Jadi wajar kalau Abu Hasyim Ar-Razi itu yang dulu nggak seneng tahlil, nggak seneng ini, masuk ke dunia Nahdlatul Ulama dibawa oleh Kiai Ali Mustafa Yaakob rahimahullah. Al-Hadis itu, Pak, kitabnya banyak ngarang. Sekarang eman ya. Jarang ulama Ustadz Kiai yang betul-betul mumpuni dalam bidang ilmu hadis. Ya gak dipuji uang sebelah ini. Coba sampai nek ngaji, yo dhaif. Sampai gak ada ilmu nih percaya. Ya, ini ya sebalik. Apa ngerasani elek, apa ngerasani ilmu. Ngerasani ilmu. Maradir rahimakumullah balik. Nah, kemudian para hadirin rahimahullah.
Le ono ustad yang mengatakan hadis dhaif, sampai ojo menerima dulu. Sebab sering terjadi ketika kelompok mereka mengatakan dhaif, tapi ulama kita menyatakan hasan dan sahih. Ya. Bagaimana menyikapi ada orang yang mengatakan ini hadis dhaif? Ya, begini. Ya. Cara menyikapinya adalah ya, leon hadis dhaif dan itu tercantum dalam kitab ulama yang masyhur sekalipun, Pak. Jangan seudon dulu. Jangan seudon dulu. Ya. Jangan langsung menyatakan itu palsu dan sebagainya. Hadis dhaif bukan hadis palsu, paham ya? Beda. Ya. Yang kedua, ya, asal isi hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain. Kados wau hadis as-sholatu imaduddin. Bagi mereka dhaif, tapi bagi kita hasan. Ya, bukan dhaif. Yang ketiga apa? Ya, kita harus mengamati, meneliti. Gak ngerti sampai takon sing ngerti. Kadang-kadang wong sing ngomong dhaif ini lho Pak, gak iso maca hadis. Wah, kayak kadang-kadang copas ya. Hadis copas. Loh, saya pernah juga ngopi dengan ya teman lah yang kelompok situ itu. Gak iso maca Quran, Pak. Aneh, Pak. Saya itu lucu di Facebook debat ya. Itu 2040 tuh. Saya 2004 sampai 2010 itu sering debat dengan kelompok itu, baik di medsos atau di kopi darat. Bertemu langsung. Wah, luar biasa pinternya. Di titik copas. Hebat ya. Akhirnya ketemu darat di depan Wisma itu. Biasa siapa orang bodoh. Ya, gak kopian. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya rokokan haram, biarkan haram. Saya belum merokok kan? Ya oke. Intinya tolong saya dituliskan dalil yang mengatakan delalah itu loh tadi. Hadis bid'ah dolalah. Tak kei pulpen, tak kei kertas. Tak nulis Arab. Jadi nulis Latin, Pak. Aku bingung. Ustaz, mohon maaf. Sing Arab kayak Facebook itu loh ya. Sing hadis delalah, nar itu loh. Menengai, Pak, ya Allah. Kesuwen sampai ndak rokok pun. Tak cabut jubahnya, tak cabut kertasnya, tak tulis no hadis. Wis tutup, wis sampai bayar kopi tak mulia. Assalamualaikum, belajar mana? Jadi nggak paham mereka nulis Arab. Ya, ada lagi ketika debat di Facebook juga bawa kitab Jami' Shogir. Ayo kita bawa kitab Jami' Shogir. Ya janjian juga di daerah veteran juga ini. Ya, yang aneh saya bawa kitab Jami' Shogir yang kitab kuning. Asli milik Imam Suyuti. Tapi yang emasnya itu bawa kitab terjemahan. Ya syarah Jami' Shogir. Beda, Pak. Kalau Jami' Shogir Suyuti asli dan mereka membawa syarah Jami' Shogir karangannya sinten? Ayo. Albani. Yo aduh. Jadi terjemahan ditaruh sampai kitab kuning. Wis tutup aja cuma debat ya. Jadi mereka begitu cerdas. Sekarang hati-hati loh, Pak. Dulu yang mendebat kita itu adalah tangan, copas. Sekarang sampai debat itu dengan mesin. Jadi sampai debat sampai jam berapapun mereka gak akan lelah. Kenapa? Karena mesinnya ya mereka. Sampai tuas melekan pegel, ngetik pegel, kono mesin. Gak bahaya ta. Ya Allah, saya curiga begini kok selalu bisa jawab. Aneh. Tapi ketika kelemahannya, ketika saya kasih dalil yang gak ada harokatnya, jadi tanpa taskil, Pak, bingung mesinnya.
Jadi korat karet itu. Ya segitulah, balik-balik. Jadi intinya kalau ada yang mengatakan dhaif, kita tanya kepada yang ngerti ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi gini, jangan remehkan hadis dhaif. Ya. Jangan remehkan hadis dhaif. Yang pesan ini adalah Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah. Beliau menjelaskan bahwa ijma ulama ijma ulama mengatakan bahwa boleh kita beramal dengan sandaran hadis dhaif. Dan mereka bukan muhakkik, bukan mu'tabir. Lah kok moro-moro ngomong dhaif palsu. Sing palsu lambemu itu. Ya. Saya percaya Imam Nawawi, beliau muhakkik. Jadi beliau malam beliau terkenal dengan Sayyidul Muhaqqiqin waktu itu. Di ketuanya orang-orang yang muhakkik itu peneliti tentang mazhab Syafi'i. Sampai enggak muhakkik, sampai mau akik-akik sampai itu. Ini yes, ya. Jadi beliau mengatakan sampai misalnya menemukan hadis dhaif. Contoh begini hadis dhaif misalnya. Sampean zikir 1000 kali akan masuk surga misalnya ya, dhaif misalnya dhaif. Enggak apa-apa dipakai untuk amal. Takbiritan Allah. Enggak apa-apa. Untuk fadhailul amal, keutamaan amal, mendorong amal begitu. Enggak apa-apa ya. Ya kan kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang kita tanya, siapa yang ahli fikih yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1506 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau yang terkenal yaitu kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in Nawawi. Beliau menegaskan kembali pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu ijma ulama dipakai untuk sandaran amal. Boleh. Ya, boleh. Ya. Banyak ulama yang lain. Jaren iku ulama Syafi'i, oke. Ono ulama Hanafi, ulama Maliki. Ulama Maliki contoh tadi nggih, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu ulama Maliki. Ono ulama Hanafi, Pak, juga mengatakan sama. Sinten contohnya? Imam Mullah Ali Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi rahimahullah. Si wafat tahun 1605 Masehi mengatakan dalam kitab beliau, kitab Al-Mawdu'at, bahwa hadis dhaif itu ijma ulama bisa disandarkan untuk fadhailul amal. Wes jelas ulama mazhab pun juga mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan amal. Ya, boleh. Jangan terkecoh sama sekali dengan banyak alasan dari ulama-ulama yang tidak jelas. Iku ulama biyen, ya oke lah ulama saiki. Wis jane lambe ceromok kan begitu itu. Golek salah. Oke. Ulama saiki. Kalau ulama hadis yang kontemporer, Pak, siapa enggak kenal dengan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghurlali itu mengatakan dalam kitab beliau bahwa para hafid hadis masa kini juga ijma mengatakan bahwa hadis dhaif bisa sandaran untuk amal-amal. Beliau mengatakan itu dalam kitab Al-Qaulul Muqanni, wonten pendapat mereka. Ya. Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Ya. Sing wafat tahun 1910 Masehi di Maroko. Beliau jelas. Nah, 4 mazhab bagaimana menyikapi hadis dhaif. Imam Hanafi mengatakan hadis dhaif. Ya enggak masalah. Ya. Mendingan memakai hadis dhaif daripada qiyas. Itu Imam Hanafi. Imam Maliki hampir sama juga. Imam Syafi'i ya otomatis. Imam Hambali juga menerima dengan hadis
dhaif. Bahkan kalau diteliti dalam kitab Musnad Ahmad, ya, yang isinya sekitar 20.000 hadis itu gak semua hadis doang, hadis sahih, juga ada beberapa bahkan juga ribuan mungkin ratusan yang hadis dhaif. Itu menunjukkan bahwa Imam Hambali tidak anti hadis dhaif. Kenapa? Dicantumkan dalam kitab Musnad beliau. Ya, itu. Jadi ya, kita harus punya ilmu lah untuk menyikapi hal seperti ini. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Kembali ke hadis ya. Bangunan kokoh itu diumpamakan sebagai Islam. Jadi Islam ini oleh hadis yang kedua tadi itu diumpamakan bangunan yang kokoh, sedangkan sholatnya adalah tiangnya. Kalau bangunan kokoh itu tiangnya harus kuat, gitu. Kalau ada bangunan kokoh cagake gak kuat ya ambruk. Ya, ini. Jadi kemudian untuk menafsiri atau mengelmoni hadis niki, kita jangan memakai nafsu kita sendiri. Harus mengutip, harus menukil atau senau kepada ulama hadis yang lain. Contoh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 masih di Ma'la Mekah. Ya, dalam kitab beliau yang kitab tafsir Marahul Labid apa kali tuwa jenenge. Itu mengatakan bahwa sholat itu adalah perintahnya Allah langsung. Ya. Jadi kalau ada amalan itu perintah Allah langsung dalam Quran, maka wajib dijaga dan diamalkan, kata beliau. Termasuk sholat. Beliau mengutip Al-Quran Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawat, ya. Hafal ya ayat ini? Jagalah kalian terhadap perintah sholat. Nah, untuk makna hafidhu ini dalam menguatkan sebagai tiangnya Islam, maka orang Islam harus sholat. Dan menjaga sholat itu ada dua pengertian, kata beliau dalam kitab Marahul Labid, ya, likashfi makna Qur'anil Majid. Satu, menjaga penjagaannya dengan Allah yang memiliki perintah sholat. Hubungan penjagaan kepada Allah, ini yang pertama. Jadi ada hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu bisa dijaga dengan sholat. Lah sampai ahli sedekah, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli wir, ahli zikir, tetapi gak sholat, Pak, maka sampean tidak ada penjagaan hubungan dengan Gusti Allah. Ini. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, ya, perintah menjaga sholat itu penjagaan antara seseorang yang sholat dengan sholat itu sendiri. Jadi sholat itu punya hubungan batiniah dengan kita sebenarnya. Itu. Nah, kemudian Syekh Nawawi melanjutkan keterangan. Ya. Sebab hubungan antara seseorang dengan sholatnya itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau Quran menjelaskan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ada dua hal, kata beliau. Mencegah perbuatan keji itu maksudnya adalah menjaga dari ateisme. Menjaga dari apa? Ateisme. Tidak mengakui Tuhan. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Yang kedua, mencegah perbuatan mungkar itu artinya dijauhkan dari kemusyrikan. Jadilah sampeyan orang-orang yang orang berorientasi tauhid, Pak, itu tidak boleh itu harus melakukan sholat. Pas sampai iso terbang nang langit nang bulan sesek nyampe tetap wajib sholat. Sampai sinten sih wali oke.
Ya, apa jadi Padepokan Ki Terbang Langit. Wah, Ki Sundul Langit misalnya. Terus gak sholat. Ayo, Kanjeng Nabi pangkatnya terus pundi? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sik sholat. Lah sampeyan manut sinten gak sholat niku ngoten. Manut sinten. Ini hadirin rahimakumullah. Bahkan Syekh Nawawi berpesan sungguh-sungguh pada umat Islam. Jagalah sholat, jagalah sholat. Meskipun sholat sampai terakhir loh, tetap sholat maksudnya itu. Jangan tinggalkan sholat. Ya. Tetap sholat walaupun di terakhir-terakhir, nggak apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, mengingatkan, sholat itu adalah amal yang pertama dihisab baik di kuburan atau di akhirat. Ya. Awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholah. Jadi menjadi hisab pertama di akhirat sholat ini. Oleh hisab pertama nggak lolos, yo amal lainnya nggak lolos, Pak. Oh, udah remah ya. Sampai misal ujian, Pak. Ujian pertama nggak lulus, apa bisa ke berikutnya? Nggak bisa. Ya. Kobong ya. Itu pertama di sana. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, sholat itu harus tetap dijaga apapun kondisinya. Sebatas manakah orang wajib sholat? Kan itu pertanyaannya. Ulama Syafi'i mengatakan, orang yang tetap wajib sholat itu ukurannya adalah akalnya masih fungsi. Itu batasan. Masih sampean lumpuh tangannya, kakinya, tapi utek sampean iso mikir, berarti sampean tetap wajib sholat. Mbuh mbek tangane, isyarat tangane, gerakan motoi, ambek hatinya tetap wajib sholat. Selama iki sih ono, Pak. Utek ini. Makanya wong gendeng gak wajib sholat. Kalau gak duwe akal. Ya. Niku. Nah, kemudian ada lagi Imam Al-Muhasibi namanya, ulama salaf sing wafat tahun 857 masih di Baghdad ya. Itu membuat sebuah syair, Pak, yang mengandung makna luar biasa. Apa? Wa qum bair yadehi fi sholatika jumlatan. Oleh dioncei maknanya ya agak bingung juga, tapi intinya begini. Dirikanlah sholat ya di hadapan Allah dengan seluruhnya, jumlatan dengan seluruhnya. Apa maksudnya? Beliau mengatakan wa iqamatus sholati maknaha adauha kamilatul arkani wa syurutid dhahirati wal batinati. Sholat dengan sempurna jumlatan keseluruhan adalah sholat sampai paham maknanya. Paham tak, Pak? Nggih. Sampai paham syarat-syaratnya, sampai paham rukunnya. Baik batin maupun dohir sholat harus diilmoni. Ini kata beliau iqamatus sholat, mendirikan sholat. Ya. Nah, tanpa itu nggak bisa. Makanya guru kita itu ngeten. Lek sampai sak derenge salat nggih. Ayo maca apa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dibaca sadurunge salat. Sampai kan kadang-kadang kan ngrungokno imam qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nggih. Iya. Turun sholat lho kula atu baru binas, malikin nas, lainas ngoten. Sampai ngamalno nggih. Lah tak takoni, saking pundi sampean? Saking pundi, Pak?
itu saking ijazah Imam Ghazali rahimahullah. Ya. Jadi anak wong maca qul a'udzu birabbin sadering salat itu dari Imam Ghazali. Terakhir ya, ojo meremehkan salat niki perintah Gusti Allah. Nggih. Makanya sampean golek bojo sing durung kawin. Golek wong wedok sing ahli salat. Oh ini perintah Gusti Allah ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabar atasnya. Perintah. Ini perintah. Boleh ayu nama luru. Sementing ahli sholat. Ayu gampang. Lebono salon. Ya. Mari ya nggak dibote pak. Kena sontek panu. Ini gampang. Nah ini Pak. Jadi kita harus, bahkan Gusti Allah mengatakan jelas ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ya, artinya ayo sholat, perintahkan keluargamu sholat. Ya, kami tidak apa namanya? Ojo kuat rezeki intinya ya. Kamu tidak memberi rezeki, tapi akulah yang memberi rezeki. Itu Allah. Jadi ingat jagalah sholat. Ya. Jadi ya, insya Allah rezeki akan dijamin oleh Gusti Allah. Makanya ada ulama mengatakan lek uripmu korat karit, ya, maka periksalah sholatmu. Apakah korat karit atau tidak? Ya. Ini, jadi ada hubungan dengan rezeki. Ya ini. Nah, kemudian salah satu amal yang disuruh sabar adalah amalan sholat. Sabar. Ya, ini, jadi kembali ya, bahwa sholat itu membawa perubahan, mencegah dari keji dan mungkar. Karena ada penjagaan dari Allah, ada penjagaan dari sholat itu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini saat jam lebih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah. وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيا الأمل وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد